Salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semua. Perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus pusat Sekolah Minggu Gereja Toraja yang memberikan kepercayaan pelayanan kepada pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Moria Samarinda Seberang, Klasis Kalimantan Timur dan Tengah. Dalam segala syukur dan kemuliaan bagi Allah, tentu kita bersama-sama bersyukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu perkenankan kami mengajak semua adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, mari kita bersama-sama beribadah dalam pelayanan melalui tes channel yang disampaikan dari Gereja Toraja, Jemaat Moria Samarinda Seberang, bersama-sama dengan pengurus sekolah minggu. Dan tentu kalau hari ini kita boleh bersama, kita percaya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan karena itu atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Moria Samarinda Seberang dan segenap pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Moria Samarinda Seberang, tentu menyampaikan ucapan syukur kepada Allah. Dan sekali lagi mengajak semua adik-adik dimanapun berada, walaupun secara virtual kita melakukan ibadah, tapi kita yakin kasih dan kemurahan Tuhan selalu menyertai dan memberkati adik-adik sekolah minggu. Dan karena itu mari kita puji dan muliakan nama Tuhan lewat ibadah yang kita akan lalui bersama-sama sesaat lagi bersama dengan kakak-kakak kita dari sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Moria Samarinda Seberang. Akhirnya saya menyampaikan atas nama Majelis Jemaat, Pendeta Yober Suluk Padang STH, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, salam sehat, salam tangguh, dan kita percaya Tuhan selalu memelihara kita. Selamat beribadah, Shalom. Mama sama Papa mana ya? Kan aku udah siap untuk ibadah. Aku udah mandi, udah sikat gigi, udah pakai baju cantik lagi. Pak, ayo ibadah. Iya dek, mama siap-siap sebentar ya. Loh, Alkitabnya Dedek mana? Ada dong, Pak. Kita mulai ibadahnya ya. Ya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, fantastis. Kakak harap adik-adik yang di rumah dalam keadaan baik dan sehat ya. Wah, senang sekali ya. Kita boleh berjumpa untuk beribadah. Walaupun hanya secara virtual, kita tetap percaya Tuhan Yesus selalu bersama kita. Kita tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik yang di rumah kita bangkit berdiri dengan semangat kita nyanyikan. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira.
Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus yang akan selalu bersama dengan kita semua. Adik-adik yang di rumah, walaupun sedang masa pandemi, kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu happy dan juga bersemangat selalu. Kita sama-sama angkat satu pujian, happy ya ya ya. Adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus selalu bermazmur dan memuji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitabnya yang terambil dari Mazmur 100 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Adik-adik, Allah itu baik, Dia penjaga dan penolong kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi, kami bersyukur. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji
Silakan duduk adik-adik. Siapa di sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, kakak juga sangat bersemangat sekali ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak Yezril, kita akan berdoa. Sebelum itu kita nyanyi dulu 5 jari kanan, 5 jari kiri. Jari kanan, 5 jari kiri, berkawan jadi 10, ku buat begini. 1 kunci tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah kami. Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati kakak Yezril yang akan menceritakannya. Dan Tuhan berkati kami semua. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Iya, kakak bersama-sama dengan rekan-rekan dari Gereja Toraja Jemaat Moria Samarinda Seberang pastinya mengharapkan adik-adik di rumah semua dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan juga pastinya dalam perlindungan Tuhan selalu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan satu firman Tuhan yang membahas mengenai seorang tokoh Alkitab yang berawalan dengan huruf Y di namanya. Ada yang tahu namanya siapa? Iya, mungkin ada yang masih ragu-ragu menjawab atau cuma berdiam-diam aja ganggu-ganggu dengan temannya. Tapi kakak kasih satu clue dulu ya. Dia adalah orang yang menggantikan Musa menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ada yang tahu namanya siapa? Iya, hebat adik-adik di rumah. Namanya adalah Yosua. Yosua merupakan abdi Allah yang melanjutkan perjalanan Musa menuntun bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dan hari ini kita akan mendengarkan kabar bahwa Yosua bersama dengan orang-orang Israel telah tiba di Kanaan dan mereka telah hidup dengan sukacita dan damai sejahtera. Adik-adik, suatu ketika dalam masa tuanya di sana, Yosua memanggil orang Israel, tua-tua, hakim-hakim, dan banyak lagi untuk mendengarkan dia berpidato. Kemudian, waktu orang-orang telah berkumpul, dia berpidato mengingatkan kepada semua yang hadir bahwa Tuhan Allah telah menuntun mereka dan mereka harus hidup setia kepada Tuhan saja. Jangan sekali-kali mereka berbelok ke kanan maupun berbelok ke kiri, mendua hati ke Allah lain. Itulah pesan yang disampaikan Yosua dalam pidatonya kepada orang banyak saat itu. Kemudian Yosua kembali mengumpulkan orang-orang banyak itu mendengarkan bahwa janji Allah akan ditepati, yaitu mereka akan mendapatkan damai sejahtera dan hidup dalam belenggu tanpa belenggu dosa lagi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, waktu itu di Sikem tempatnya, Yosua mengingatkan kembali bahwa Tuhan Allah telah memberikan mereka karunia untuk tiba di negeri yang dijanjikan. Dan Yosua memberikan pertanyaan pilihan. Apakah mereka hanya ingin beribadah kepada Tuhan atau mereka akan kembali beribadah kepada dewa dari orang-orang Amori
Adik-adik, apakah jawaban dari orang-orang yang hadir saat itu? Jawaban mereka memilih hanya akan beribadah kepada Tuhan Allah saja. Tetapi Yosua tidak percaya begitu saja dan menegaskan kembali, apakah benar mereka akan menyembah Tuhan Allah saja? Dia mengingatkan Tuhan Allah itu sangat cemburu. Dia akan membalaskan setimpal apabila orang-orang yang mengatakan akan ibadah kepadanya tetapi tidak, melainkan mengkhianati dia. Dengan hati yang tulus, orang-orang Israel mengatakan, "Tidak, kepada Tuhan Allah sajalah kami akan beribadah." Lalu Yosua berkata, "Itulah kesaksian bagi kamu." Dan orang-orang yang hadir mengiyakan, "Itulah kesaksian kami." Lalu adik-adik, apa yang terjadi? Di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-26, di situ dikatakan Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon yang besar di tempat kudus Tuhan, untuk menjadi pertanda bahwa mereka telah menyatakan siap untuk hanya menyembah Tuhan Allah saja. Dan setelah melakukan itu, Yosua merasa lega, dia dapat pergi, mereka juga dapat pergi kemanapun mereka berada dengan penyertaan Tuhan saja. Adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kita untuk senantiasa beribadah hanya kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan tidak ingin diduakan dengan Allah-Allah lain, dengan dewa-dewa palsu, dewa orang Amori, dewa orang A, dewa orang B. Tidak, Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita anak-anak Allah siap untuk menyembah Dia selalu, beribadah hanya kepadanya, dan menyenangkan hatinya saja. Adik-adik, kakak mau adik-adik di rumah semua mengatakan dengan suara lantang, "Aku akan beribadah hanya kepada Tuhan saja." Bisa? Ya, diulang sekali lagi ya, sama-sama. Aku hanya akan beribadah kepada Tuhan Allah saja. Ya, hebat adik-adik jikalau telah mengulang perkataan tadi. Kakak harap itu bukan hanya kata-kata semata. Mari kita lakukan firman Tuhan yang kita telah pilih dan juga kita dengarkan. Kiranya itu boleh menjadi suluh pedoman dalam kehidupan kita semua. Firman Tuhan hari ini kakak pilih dari Yosua pasal 23 sampai dengan pasalnya yang ke-24. Tetapi kita tidak akan baca semua itu ya adik-adik. Kita akan hanya membaca satu ayat saja dari Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-24. Siap adik-adik, dibuka Alkitabnya, kita baca secara bersama-sama. Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-24. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Demikian firman Tuhan pada hari ini. Amin firman-Nya. Adik-adik, dari cerita tadi kita tahu bahwa hanya Tuhan yang patut kita puji dan sembah. Kita diajarkan untuk selalu beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, ayo kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian pertama kali. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali
Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita akan membawa persembahan kita dengan sukacita. Dan kita diingatkan kembali dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil membawa persembahan, kita angkat nyanyian, mari kita bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembira, mari bergembira, mari. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembira, mari bergembira, mari. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Adik-adik, kakak harapkan dalam sikap yang siap, tunduk kepala, dan juga siap untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita mau berdoa, kita tunduk kepala kita naikkan doa syafaat kita. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepadamu buat segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu akan kehidupan kami, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Engkau saja. Dan ya Tuhan, kami juga telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar ini ya Tuhan, boleh menjadi suluh, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dan juga kami boleh senantiasa mendengarkan firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk hanya beribadah kepadamu saja. Jangan ya Tuhan buat kami mendua hati, biarkanlah kami ya Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu saja. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada hari ini juga kami menaikkan syafaat kami ya Tuhan, mendoakan aktivitas kami sebagai anak sekolah minggu-Mu, dalam pendidikan kami ya Tuhan, dalam kami bersekolah, kiranya Engkau selalu hadir bersama dengan kami, memberikan kami kecerdasan, kemampuan, kekuatan untuk menghadapi sistem pendidikan kami ya Tuhan, yang pada saat ini kami jalankan dalam melalui via daring ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menuntun kami ya Tuhan, dan buat kami untuk senantiasa giat belajar hari demi hari. Kami yakin dan percaya Tuhan, masa depan yang cerah Tuhan telah persiapkan buat kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat masa bermain kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, jauhkan kami dari segala macam pergaulan yang dapat membahayakan kehidupan kami, pun menjerumuskan kami ke dalam dosa-dosa ya Tuhan yang Engkau tidak sukai. Melainkan ya Tuhan, biarlah kami senantiasa bergumul hanya kepadamu saja sebagai anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami ya Tuhan, yang ada bersama dengan kami, pun yang jauh terpisah akibat dari pekerjaan ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka dalam setiap tanggung jawabnya, memberikan kekuatan, hikmat untuk mendidik kami, dan juga kesehatan untuk menjalankan setiap aktivitas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ya Tuhan, kiranya orang tua kami boleh panjang umur, sehat selalu.
Kami yakin dan percaya Tuhan, jikalau melangkah bersama dengan Engkau, orang tua kami dan kami pun akan senantiasa mengalami sukacita yang luar biasa. Ya Tuhan, berkati juga guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada dalam setiap pelayanan mereka. Kiranya Engkau Allah yang menaungi mereka dan mengetuk pintu hati mereka untuk lebih giat lagi ke depannya memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga mendoakan ya Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, yang pada saat ini ya Tuhan Engkau tahu yang masih dalam keadaan bersama-sama menggumuli pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan tiba masanya Tuhan Engkau memulihkan negeri kami, bangsa kami, menjauhkan dari segala macam penyakit ini ya Tuhan. Dan Engkau memulihkan secara utuh sehingga kami boleh melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, mulai dari yang tertinggi dari pusat hingga ke tingkat yang paling rendah. Engkau memberkati mereka, kuatkan mereka, berikan mereka hikmat untuk membangun bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang lebih maju ke depannya. Berkati juga ya Tuhan, orang-orang di luar sana ya Tuhan, yang saat ini dalam kelemahan tubuh akibat dari pandemi pun dari penyakit-penyakit yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menguatkan dan juga melindungi kami yang masih dalam keadaan sehat, memelihara kami, merawat kami untuk menjalankan setiap aktivitas kami yang Engkau percayakan ya Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, seru sembahyang kami, syukur kami kepadamu yang kami bawa ya Tuhan di dalam nama Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan dari Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita mau lagi memuji Tuhan dengan bernyanyi, menari, melompat. Mengakhiri ibadah kita bangkit berdiri. Ayo adik-adik yang di rumah kita bernyanyi, more, more, more. Sing today because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. We praise you. More, more. I want more, more. We praise you. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today because of Jesus. More, more, more. I want more. We praise you. More, more.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa berkat. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita menghadap Tuhan dan terima berkatnya. Tuhan melihat kita. Tuhan menjaga kita. Dan Tuhan menyayangi kita semua. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tentu kita berbahagia bersama-sama karena sesaat kita boleh beribadah bersama-sama melalui puji-pujian dan mendengar cerita. Dan tentu kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena walaupun kita di dunia virtual seperti ini, tapi kita percaya itu semua anugerah Tuhan. Dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas semua kepercayaan yang boleh diberikan oleh Tuhan lewat pelayanan gerejawi yang kita boleh kerjakan bersama-sama. Kiranya pelayanan ini senantiasa diberkati Tuhan dan tentu membawa kita untuk senantiasa selalu hormat dan memuliakan Tuhan. Perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf dan dari segenap keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Moria Samarinda Seberang, Majelis Gereja Toraja Jemaat Moria Samarinda Seberang, pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Moria Samarinda Seberang, menyampaikan terima kasih kepada Tuhan. Kiranya pelayanan yang kita lalui, Tuhan boleh berkati dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Salam sehat, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.